Astaga, hari ini kan ngajar. Untung aja ingat. Oke, bentar lagi kalian akan ketemu saya. Kita ngobrol sejenak di pertemuan ke nanti dulu. Ikutin dulu ya. Oke guys, sebelumnya kita membahas tentang burung Garuda. Burung Garuda itu merupakan lambang dari negara kita. Lambang negara Indonesia, lambang negara Indonesia kita tercinta, oke? Di tengah-tengahnya itu ada gambar banteng, ada gambar bintang, ada gambar padi dan kapas, ada gambar rantai, dan ada gambar pohon beringin. Kita bahas dari sila pertama ya guys. Sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan oleh lambang apa ya kira-kira ya yang cocok? Cocok, bintang. Sip. Bintang itu melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan kita itu cuma satu. Tuhan kita itu cuma satu. Dari semua agama yang ada di Indonesia, keberagaman Indonesia itu sangat diakui oleh negara. Contohnya gini, kalian ada acara Isra Mi'raj di sekolah. Pasti di antara kalian yang mengikuti acara-acara Isra Mi'raj itu ada dari agama lainnya. Pasti ada. Dan yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan oleh lambang, iya bener, rantai. Rantai itu merupakan sila kedua. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kira-kira lambang yang tepat apa nih? Iya betul, sila yang tepat itu, lambang yang tepat itu adalah pohon beringin. Pohon beringin itu melambangkan akarnya kan banyak tuh. Akarnya banyak, pohonnya cuma satu, itu melambangkan suatu kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Digambarkan oleh banteng, pala banteng. Kalian tahu Mak Banteng? Ya, itu Megawati, betul. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Selain itu, di bawahnya juga tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu nggak sih Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu apa? Satu tujuan. Sama ke Indonesia yang pengen merdeka waktu itu. Mereka punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai situ aja, kita lanjut yuk. Jus. Halo. Sekarang tebak dulu sebelum mulai. Ini kan pertemuan ke 1. Nah, pada pertemuan pertama itu biasanya kalau di pelajaran saya itu kita perkenalan dulu. Perkenalan pertama dari nah, ini dia. Pelajaran apa? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Disingkat PPKN. PPKN. Kalian tahu gak sih PPKN itu apa? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pancasila. Panca itu artinya dasar. Sila itu artinya 5. Pancasila adalah 5 dasar. Oke, dari situ aja. Oke, kita lanjut ke biodata. Biodata saya. Nama saya ada yang tahu nggak ya? Nama saya adalah Triyoga Pamungkas. Tuh kayak di atas. Triyoga Pamungkas. Nah, saya itu lahir di Bogor pada tanggal 16 Desember 1996. Nah, saya nih SD di SD Dharma Karya UT. Tahu nggak sih SD Dharma Karya UT itu di mana? Kalian kalau tahu pojok Pondok Cabe, itu sekolahannya. Nanti deh kita kenalin. Nih sekolahnya nih. Tuh sekolahannya. Itu sekolahnya. Saya bersekolah di situ berarti dari tahun 2003 sampai 2009. 6 tahun kan. Terus lanjut lagi ke SMP. SMP saya itu di SMP 17. SMP 17 Tangsel.
Ayo kita lihat dulu. Minggir. Tuh, SMP 17 Tangsel. Siapa sih nggak tahu SMP 17 Tangsel? Saya angkatan ke-9 di sana. 9 apa 6 ya? 6. Saya angkatan 6. Angkatan 6 di sana. Saya lulus tahun 2012. Masih muda loh saya. Saya baru umur berapa nih sekarang? Berarti baru 25 tahun. Terus lanjut lagi ke SMA. Saya di SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Itu ada di samping SMP 17. Nih sekolahnya nih. Tuh ya sekolahnya. Itu sekolahnya bagus gak? Saya dulu sekolah di situ. Bagus kan? Iyalah. Kalau nanya kuliah, karena saya love banget deh sama Pamulang, sama Tangsel. Jadinya saya memutuskan untuk kuliah yang dekat aja di Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Kalian kalau mau lihat gambarannya nih. Tuh gambarannya. Saya kuliah itu termasuk cepat. 3,5 tahun saya lulus dari kampus tercinta. Oke. Udah dari situ, dari biodata kita close dulu. Hari ini kita belajar di bab 1. Oke. Belajarnya dikit aja kok, cuman sedikit aja ngulang. Yuk kita bahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini ada di bab 1. Bukunya adalah buku PPKN kelas 10 revisi 2018. Oke, sistem pembagian kekuasaan trias politika. Di situ ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Oke. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih sama kalian, apakah guru kalian dulu pernah ngajarin kayak begini? Saya pengen pakai video nggak ya? Kayaknya nggak usah pakai video dulu, biar kita masuk ke otak aja, biar bisa sambil ditulis. Oke? Jadi trias politika ini itu ada 3. Disebutnya aja trias politika. Trias politika itu ada 3. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, dari yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan untuk membuat undang-undang. Itu tugasnya siapa sih, Pak? Kekuasaan untuk membuat undang-undang, merancang undang-undang. Tugasnya siapa? Itu tugasnya DPR. DPR itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, nih kalau yang mau tahu kerjaannya DPR nih. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Bobo, sudah malam. DPR bobo. Enggak. Yang benar tuh ini nih. Nah, ini yang benar. Dia lagi rapat nih. Rapat menentukan undang-undang, merancang undang-undang. Tuh dia tuh. Merancang, membentuk. Tuh kerjaan mereka. Dirapatin dulu lah segala macam, rapat paripurna. Biar dapat mufakat, mau jadinya kayak gimana. Kemarin kalian tahu kan yang RUU itu yang nggak jadi disahkan, itu usulan dari siapa? Itu usulan dari DPR. Ada yang nggak beres, ada yang nggak benar, dikaji lagi. Itu kerjaannya dia. Walaupun kerjaannya rumit, tapi banyak yang tidur pas lagi kerja, kan kurang ajar. Sorry, salah foto lagi kan. Lanjut ke eksekutif. Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanaan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran perundang-undangan. Eksekutif ini kekuasaan presiden. Iya, presiden kita ada siapa aja sih? Nih, lihat dulu nih. Sentil dikit, geser lu. Buset, geser. Oke, lihat dari kiri bray. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Bener kan? Kita bahas dari orde lamanya dulu. Dari Soekarno. Soekarno itu sang proklamator. Dia presiden pertama di Indonesia. Lalu lanjut ke Soeharto. Soeharto itu ada di Orde Baru. Dilengsarkan pada tahun 1998. Lalu di B.J. Habibie itu termasuk orang pintar. Karena kenapa?
dia bisa buat pesawat, dia bisa ngerakit pesawat. Gus Dur tuh alim ulama di Indonesia, sangat terkenal. Lanjut lagi dengan siapa ya? Iya betul, Megawati Soekarno Putri. Dia adalah putri dari presiden pertama kita, sang proklamator, yaitu Soekarno. Nah, Megawati ini merupakan satu-satunya presiden wanita di Indonesia. Dari deretan laki-laki, hanya dia satu-satunya perempuan. Dia termasuk orang pintar. Dia juga ketua umum partai apa ya yang ada bantengnya. Ya udah itulah pokoknya, nggak usah disebut-sebut. Oke, lanjut lagi ke sebelahnya. SBY, singkatan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono itu presiden 2 periode. 2 periodenya itu dari kapan, Pak? Dari 2004 sampai 2009. Lanjut lagi dari 2009 ke 2014. Lalu dilanjut lagi oleh Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo itu dari 2014 ke 2019, 2019 ke 2024. Ya udah pada tahu kan? Nah, kalau udah pada tahu nih, saya kasih lagi yang ada wakilnya biar kalian paham. Ini dia wakil-wakilnya. Banyak banget ya wakil-wakilnya ya, hebat. Mungkin saya nggak akan bahas wakil pada kesempatan kali ini, karena kesempatan kali ini kita terbatas. Kesempatan kali ini kita cuma sebentar aja kok, nggak lama-lama. Oke, lanjut lagi yuk. Habis dari eksekutif kita geser. Oke, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Terdiri dari apa aja nih? 1, 2, 3. Oke, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kalau kita bahas sekarang, waktunya nggak cukup. Kita bahas di pertemuan selanjutnya aja, karena pertemuan kali ini hanya merupakan perkenalan. Oke guys, kita udahan dulu ya. Tadi saya ngisi suara sambil apa? Tuh, sambil benerin mesin. Makanya agak susah. Oke, tetap semangat belajar online walaupun itu menyakitkan. Oke, sampai jumpa minggu depan sama saya lagi ya. Ditunggu. Dadah.